Proses pembelajaran dalam kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang sangat esensial. Pembelajaran dalam kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntunan kinerja, target, dan pencapaiannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunika Santiani dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Saya berasal dari Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengapa saya tertarik untuk bergabung menjadi relawan mengajar pada program mengajar dari rumah. Di masa COVID-19 ini, pembelajaran secara tatap muka telah dihentikan di Indonesia dan digantikan dengan pembelajaran secara virtual. Hal ini dirasa kurang efektif untuk adik-adik yang masih senang belajar sambil bermain. Di masa pandemi, para relawan mahasiswa terjun untuk mengajar di lingkungan terkecil, yaitu RT, RW, kampung, ataupun desa. Kami membantu anak-anak untuk mengulas kembali mengenai apa yang telah diajarkan selama pembelajaran virtual berlangsung. Dan kami mengajarkan hal yang memang dirasa mereka butuhkan, apa yang mereka butuhkan, apa yang tidak dimengerti oleh mereka selama ini. Begitu. Jadi mengenai materinya kita menyesuaikan kepada apa yang mereka butuhkan. Nah, berbicara mengenai program ini, banyak sekali pelajaran berharga yang dapat kita raih dari pengalaman mengajar ini. Salah satunya adalah ketika kita mengenal dunia yang sudah pernah kita rasakan, namun belum kita mengerti pada saat itu. Kita pernah menjadi anak-anak, namun kita selalu ingin menjadi dewasa ketika itu. Tapi sekarang sebaliknya, kita ingin kembali merasakan menjadi anak-anak lagi dan ingin benar-benar menikmati saat-saat itu. Mengapa demikian? Karena kita sadar bahwa menjadi anak-anak itu penuh dengan keceriaan, cinta, dan kasih sayang. Itulah lingkungan ramah anak, indah bukan? Untuk itu, mari kita ciptakan lingkungan ramah anak kapanpun dan dimanapun. Terlebih ketika kita sedang menyampaikan pesan atau pembelajaran apapun terhadap anak. Karena dengan ini sang anak akan dengan mudah mencerna apapun yang kita sampaikan dengan baik. Dan ini pun adalah salah satu metode pembelajaran saya terhadap anak-anak atau adik-adik yang menjadi murid saya selama di dalam program mengajar dari rumah ini. Berbicara mengenai sasaran siswa yang dibantu, sasaran saya adalah siapapun adik-adik yang mau bergabung pada program ini, mau itu dari PAUD, TK, SD, sampai SMP. Kelasnya saya campur, tapi pembelajarannya menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang belum mereka mengerti dari materi yang telah disampaikan di sekolah melalui media virtual, dan apa yang mereka gemari. Begitu. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, bahwa ini adalah salah satu metode yang saya rasa bisa dikatakan membantu adik-adik untuk dapat memahami apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang ingin saya sampaikan. Dan seformal pembelajaran di sekolah, karena jika saya betul-betul mengulang kembali pelajaran yang disampaikan di sekolah, dirasa kurang efektif lagi dan memang rasanya membosankan begitu bagi adik-adik. Tapi jika kita menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, mereka pun akan terbantu. Karena apa? Oh, ini yang belum saya mengerti gitu loh Kak. Ini yang belum saya pahami begitu. Dan dirasa ini cukup membantu karena kita memfokuskan pada suatu hal yang belum mereka bisa. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa dokumentasi yang berhasil kita ambil ketika pembelajaran secara langsung dilaksanakan. Di antaranya kita itu mempelajari tentang membaca, menulis,
otomatis beragam ya, karena muridnya pun tidak hanya dari satu kelas gitu, satu grade, tapi ini kita merangkul juga anak-anak mulai dari PAUD, TK, SD sampai dengan SMP. Jadi seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwasanya kita mengajarkan hal yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan, dari apa yang belum mereka mengerti selama pembelajaran virtual berlangsung bersama rekan-rekan sekolahnya. Begitu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara spesifik setiap harinya itu kita mempelajari apa, akan tetapi saya memberikan satu pelajaran setiap pertemuannya, di mana pembelajaran ini sama rata, semuanya mendapatkan dan semuanya juga harus bisa. Dimana pembelajaran itu adalah pembelajaran karakter. Selain itu juga ada sesi konseling, dimana mereka menceritakan tentang apa sih yang menjadi hambatan selama pembelajaran berlangsung, apa sih yang menjadi hambatan dalam diri mereka selama menjadi seorang anak, selama mereka bersekolah dan lain-lain. Karena ketika kita mengetahui apa yang dirasa menghambat bagi mereka dalam belajar, dalam kehidupan sehari-harinya, terutama kepada mentalnya, karakternya, kenapa karakternya itu tidak terlihat berwarna begitu? Apa sih yang menjadi hambatan? Apa sih yang menjadi masalah bagi mereka, anak-anak sampai anak-anak remaja, yang tentu saja masalah-masalah yang terjadi di dalam diri mereka itu berbeda-beda. Nah, hal ini dirasa perlu kita gali, perlu kita ketahui agar kita tahu metode apa yang tepat untuk mengajar mereka agar apapun yang kita sampaikan itu dapat dicerna dengan baik. Dari hari ke hari di ujung pembelajaran saya selalu memberikan sesi di mana mereka bebas bercerita mengenai apapun yang ingin mereka ceritakan pada kertas kecil. Nah, hal ini sangat membantu saya untuk mengetahui metode apa sih yang tepat untuk dilakukan pada anak ini, anak yang ini, dan anak yang ini. Dan tentu saja dengan karakter mereka yang berbeda-beda, saya pun menerapkan metode yang berbeda-beda terhadap masing-masing anak. Lalu hari demi hari perubahannya semakin terlihat, hari demi hari karakternya semakin berwarna, semakin baik, dan mereka menjadi lebih berani dalam berpendapat, tidak malu-malu lagi. Lalu tentu saja mengenai materi yang mereka butuhkan, yang mereka ingin, lalu tentu saja tidak terlepas dari materi yang mereka butuhkan pun kini sudah pelan-pelan terkuasai. Apa yang tidak dimengerti selama pembelajaran di sekolah bersama rekan-rekannya secara virtual, pelan-pelan sudah mereka serap, sudah mereka cerna dengan baik. Dan hal ini membuat saya sangat senang, membuat saya merasa bahwa memang sangat penting kita harus mengetahui mengenai karakter seseorang agar kita dapat menyesuaikan diri ketika kita dekat dengan siapapun. Ini betul-betul sangat penting. Dan tidak lupa ketika kita berada dengan siapapun, baik itu dengan anak kecil, baik itu dengan sesama ataupun dengan orang yang dewasa, jangan lupa juga kita untuk selalu memberikan atau menularkan energi positif kita dengan senyuman, dengan keramahan. Dan hal ini betul-betul membantu, karena dengan kita memberikan energi terbaik, energi positif yang besar, maka semakin kuat pula kita menumbuhkan semangat dari anak-anak yang atau adik-adik yang memang memerlukan suatu support berupa semangat gitu dari orang-orang terdekat yang terkadang lupa akan hal kecil itu. Sehingga siapa lagi yang bisa memberikan itu selain kita yang memang sedang menangani mereka. Dan hal ini berdampak luar biasa.
Baik, itu dia sedikit ulasan mengenai pengalaman saya selama menjadi relawan mengajar pada program mengajar dari rumah ini. Dan semoga suatu saat nanti bisa menjadi orang yang bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Sekian, saya Inika Santiani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.